Yandri telah 3-1. Setelah Haris Salisbury, salah seorang pemain yang pernah memperkuat tim PSIS Semarang, bahkan turut juga kalau bola. Jules Basil Onambele, masih Onambele, terjatuh Lorenzo Cabanyas. Masih kita tidak mendengar fluid wasit tentunya, bukan merupakan pelanggaran yang dilakukan oleh Onambele tadi. Ya, tampaknya memang ada ganjalan, kita lihat yang dilakukan oleh Basile Onambele terhadap Lorenzo Cabanyas. Di lini belakang kini, Basil Onambele bertindak sebagai kapten. Kerjasama pemain-pemain PSIS Semarang, Basil Onambele, Antonio Teles, Chan Gonzalez, pemain yang tentunya harus diwaspadai. Dimanapun dia bermain, dia merupakan predator yang sangat menakutkan tim lawan. Basil Onambele, kerja kembali mencoba Persib Bandung melalui Haris Salisbury. Lorenzo Cabanyas, sebuah umpan terobosan kepada Haris Salisbury, dapat dihalangi oleh Basil Onambele, dibiarkan saja keluar lapangan. Peragakan oleh Ronaldinho maupun Cristiano Ronaldo. Ningge, Onambele, 8 besar sekaligus membawa tim tersebut masuk di semifinal Copa, di mana sejauh ini Jaya juga berhasil Onambele sebuah crossing ataupun sebuah tembakan langsung yang tampaknya cukup keras, namun masih ada Tema Mursadat, cukup sigap tadi. Ya, saya kira usaha yang cukup baik dari Onambele. Dia praktis melakukan tendangan spekulasi dan berharap bola itu rebound kemudian bisa dimanfaatkan oleh pemain lain, dan di sana ada Nibi tadi. Eka Ramdhani tadi dan juga Sato Widiantoro tampaknya berakhir pada tendangan bebas bagi Persib Bandung. Pelanggaran keluar dari lapangan permainan. Kemudian rangsangan untuk bisa tampil lebih ngotot kurang sekali dilihat oleh Persib. Indonesia Super League tentunya hanya melalui Onambele. Kembali umpan panjang dari lini belakang Persib Bandung dikirimkan langsung ke lini depan. Antonio Teles menghasilkan lemparan ke dalam, cepat dilakukan oleh pemain PSIS. Onambele berusaha lakukan dalam usahanya tadi. Ya, memang kita lihat bagaimana tangan kiri dari Basile Onambele terlihat menghalang-halangi pergerakan dari Haryono. Kerjasama antara Antonio Teles dan juga Onambele. Crossing, kotak penalti ada belakang Aziz Denibi. Kesempatan melalui counter attack. Onambele, masih Onambele, tembakan langsung sedikit ambisius, masih melebar dari gawang Tema Mursadar. Iya, tampaknya Onambele harus membuat pilihan seperti tadi karena kita lihat terlalu jauh rekannya di depan, baik Nengge dan juga Teles yang tersudut di masing-masing lini kanan dan kiri, sehingga Onambele terpaksa melepaskan tendangan langsung untuk sekaligus mencoba andai-andai bola itu bisa mengarah ke gawang dan membuat situasi sulit bagi Tema yang biasanya tidak diturunkan pada pertandingan malam hari. Tapi kali ini Jaya memiliki pertimbangan lain. Di babak pertama ke Persiba Balikpapan yang justru kini memperlihatkan sebuah ketajaman di klub, menjauhkan bola dari sampai akhirnya dimenangkan oleh PSIS Semarang. Kini Onambele kembali diperlihatkan Cabanyas, kini dalam penguasaan Hendra Siswanto. Basil Onambele berhasil lepas dari pengawalan Atep, masih Onambele, terus Onambele kembali berusaha untuk melakukan penetrasi ke lini pertahanan ataupun jantung pertahanan, dan Onambele tidak berhasil untuk menembus Onambele, dan sebuah gangguan dan tarikan oleh Onambele menghasilkan pelanggaran gedor dari tim Persib Bandung, tentunya untuk Gus Murad. Onambele, Nurdiansyah dari PSIS Semarang. Dicetak oleh Gonzales juga dimulai dari sisi kiri atau sisi kanan pertahanan PSIS. Demi tekanan ke daerah pertahanan PSIS Semarang. Onambele bersiap lepaskan sebuah umpan di dalam kotak penalti. Ya, tampaknya Ningge memprotes wasit melihat mungkin terjadi handsball. Ya, tampaknya tidak. Dengan cukup baik.
Dan dengan cukup baik pula Onambele. Ferry Aryawan di dalam kotak penalti. Onambele masih berputar-putar. Terlihat bagaimana Haryono tadi terkapar. Terlihat memang Iya, cukup keras tampaknya sikutan yang tadi. lalu sedikit tersenyum tadi, tampaknya akan segera turun sebagai pemain pengganti. Onambele. Terus PSIS untuk menekan jantung pertahanan dari Persib Bandung. Crossing dari Onambele. Dan PSM Makassar juara Liga Indonesia. Firman Utina tersebut sempat membela timnas Bulgaria. Ya betul sekali. Dan kedua-dua tim diharapkan mampu mengatur organisasi dengan baik. Kita lihat kinerja yang begitu baik diperlihatkan oleh anak-anak Makassar di awal-awal pertandingan ini. Denny Marcel Ya. Dan juga adanya cedera bagi Budi. masih Sriwijaya, Pajuan, bukan pelanggaran. Basilio Nambele kali ini. Mahyadi Panggabean yang dituju, dibuang saja oleh Basile Onambele. Dengan tim Makassar, Basilio Onambele kali kaku. Onambele lebar ke kanan, kembali Firman Utina. Mitrovic Staku, kembali Basilio Onambele, pemain asal Kamerun. Mahyadi Pangga mampu dikuasai Claudiano. Mitrovic Onambele. Pressure yang begitu kuat, begitu kencang daripada SFC. Onambele tampaknya mengenai Mahyadi Panggabean, mantan pemain PSMS Medan, dan juga kembali Onambele crossing. Mahyadi Panggabean juru tendangan pojok bagi PSM Makassar. Onambele kali ini lepaskan tendangan langsung ke gawang, masih jauh dari sasaran tendangan yang dilepaskan oleh Basile Onambele. Ya, kita lihat kualitas seorang Andi Odang begitu berbahaya di kotak penalti begitu. Dan salah satu di musim ini PSM Makassar, Diva Tarkas, Basilio Latihan Ya. di mana Goran akan selalu maju dalam peluang-peluang seperti ini. Basilio Onambele crossing ke tiang jauh yang ditolak. Basilio Onambele terlalu terburu-buru. Basilio Onambele hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi PSM di daerah pertahanan. Kita lihat Supriyono membayar dengan tunai penampilan buruknya di Lido. Gantikan Pak Jubuan. Basilio Onambele pemain menyerang PSM Makassar, nyaris saja membahayakan gawang. Fauzal Mubarok, kembali PSM Makassar. Basilio Onambele, Sebuah Ardi yang juga dipanggil di timnas kala itu. Basilio masuki masa-masa injury time. Tim Laskar Wongkito kembali mampu menguasai jalannya pertandingan. Basilio Onambele kembali terlepas, bukan pelanggaran sejak merah-merah, dan jaga gawang tampaknya langsung dipercaya pada Denny Marcel. Herman Batak menjaga gawang lain tepat sekali, dan Bejo Sugiantoro dan juga Anang Maruf. di samping tentu Danilo Fernando. Basilio Onambele
Sebuah aksi tackling yang sangat membahayakan dari Sutikno. Menarik kita lihat mencermati pemain ini. Iya. Open karena ia saat ini berada satu klub dengan Anang Maruf. Betul sekali. Yang pernah dibuatnya patah tangan. Betul. Ketika Sutikno saat itu memperkuat. Onambele Basile, sebuah Basile Onambele. Sebuah blunder atau intercept yang salah dari penjaga gawang Denny Marcel Jaya. Masih Cristiano Lopez, ditutup oleh dua pemain PSM. Onambele Basile, lebar ke kiri sekali. Fernando, Ya. mampu dicuri oleh Onambele Basile, sebuah tendangan jauh. Tendangan spekulasi dilepas oleh Basile Onambele. Masih melayang di atas Mister Gawang Yanuar Fernanda. Kita lihat memang dalam posisi yang tidak ideal. Basile Onambele memaksakan melakukan shooting, tentu saja jauh dari sasaran. Tendangan bebas bagi PSM Makassar. Onambele Basile. Kembali Onambele Basile. Onambele Basile. Pemain yang dipelai bagi PSM Makassar. Iya. Kali ini mampu diselamatkan oleh Onambele Basile. Tampaknya kembali jatuh di kaki Onambele. Kurang tepat dari kembali Onambele Basile. Onambele Basile. Baik sekali. Wow. Nyaris saja. Umpan dari Onambele dan gerakan coming from behind tadi dari Sretsko. Namun dia tampak agak ragu untuk menyongsong bola sehingga akhirnya lebih dekat kepada penjaga gawang Yanuar. Hanya menghasilkan tendangan. Bayang-bayang oleh dua pemain sekaligus dan kali ini berhasil dicuri oleh Onambele Basile. Sutikno juga salah arah, bola Sutikno jatuh di kaki Diva Tarkas. Onambele Basile, Danilo Fernando, Ferry Aman Saragi, Onambele Basile. Pelayan bagi Cristiano Lopez. Keduanya secara bergantian menjadi supply. Ferry Aman Saragi, duel Sejumlah kesalahan saya yang cukup riskan. Selain Goran, sebelumnya Diva Tarkas juga telah memperoleh kartu kuning. Balik crossing dan ya, peluang PSM Makassar. Onambele Basile kali ini. Onambele Basile, lebar ke kanan, Fikri ada di situ. Sukiono kali ini. Kembali Onambele Basile, Marcio Souza. Juga bukan pelanggaran. Onambele Basile. Satu gol bagi PSM Makassar musim ini. Serangan dari PSM melalui Basile Onambele, bukan bagi The Lobster. Onambele Basile. Dan wasit oleh Hadi telah memberikan aba-aba kepada kedua asistennya. Tanda bahwa beberapa detik lagi babak kedua akan segera dimulai. Dua pertandingan terakhir Delta Sidoarjo melawan Persitara berakhir dengan 1-1. Melawan Pelita Jaya minggu lalu berkesudahan dengan kemenangan bagi Deltras. Dan kali ini gol! Basile Onambele.
Onambele, kapten kesebelasan PSIS, akhirnya mampu menjebol gawang Delta Sidoarjo. Ya, ini adalah sebuah serangan yang kita lihat bagaimana berakhir dengan gol, tendangan bebas. Ini tentunya terjadi akibat dari tekanan yang tadi dilancarkan oleh pemain-pemain PSIS Semarang. Kita lihat bagaimana Onambele lepas dari kawalan pemain-pemain dari Delta Sidoarjo. Ya, walaupun kita lihat ada 1, 2, 3 pemain Deltras di sana. Namun kita lihat juga Juan Revi yang tadi berada di depan Onambele memang tidak melihat pergerakan, dan tentu saja Onambele mampu menjebol Aziz Nibi. Jo. Ya. Ini dia pemain yang baru saja menciptakan gol pertama bagi PSIS Semarang melalui Jar. Dan kalau kita lihat bagaimana hilangnya kekuatan Ya. Dan kita melihat bagaimana dengan status sebagai tim tamu justru dominasi diperlihatkan oleh PSIS Semarang. Lebih banyak membangun serangan, lebih banyak mengendalikan permainan. Kembali dengan keunggulan sementara 1-0 lewat gol dari Jules Basile Onambele. setelah sebelumnya di pen. Onambele Basile, Aziz Nibi, jauh ke Antonio Teles, masih ada Purwaka Yudi, kembali Onambele. Roh. Karena ada beberapa kejadian-kejadian yang sudah kita cermati terkesan berlalu begitu saja di depan wasit oleh Hadi. Junior mampu menguasai bola dan kemudian melepaskannya. Dan saya kira itu sudah terlambat bagi pemain-pemain PSIS Semarang untuk menghentikan pergerakan dan juga mematahkan tendangan yang tadi dilepaskan oleh Junior. Yang jauh lebih terjaga di lini belakang Semarang. Boleh jadi mereka bisa membendung lahirnya gol demi gol. Atas PSIS tentunya membuat Delta Mania kembali bersuka cita. Onambele Basile, masih Onambele Basile. Ya, kerja keras kita lihat bagaimana Onambele lolos dari kepungan 3 sekaligus. Anak Deltras Sidoarjo. Dan bersiap-siap dengan Benvenye, bersiap saja ke Aziz Nibi. Onambele Basile. Onambele Basile. Maka akan muncul lagi drama gol dalam Dibuang saja oleh Hermawan tadi. Duel. Heri Susilo lagi dibayang-bayangi dengan ketat. Onambele Basile kembali dibayangi oleh Bayu Suta. Berhasil Onambele Basile memasuki daerah pertahanan Delta Sidoarjo. Iya, tadi sempat terlibat. Oh, Hermawan. Iya. Dengan Basile Onambele, kita lihat ada Bayu Suta. Ya, tampaknya sempat. Juan Revi duel dengan Onambele Basile. Duel dibayang-bayangi oleh Batu Marela. Onambele Basile lepaskan umpan, bisa dipatahkan oleh Juan Revi. Juan Revi Auricto, pemain berusia 22 tahun. Onambele Basile, masih Onambele Basile dibayang-bayangi oleh Juan Revi. Sebuah tendangan spekulasi. Onambele Basile masih sangat jauh di atas Mister Gawang Saifuddin. saya pikir terlalu spekulatif. Dan sangat tidak efektif. Sangat tidak efektif. Kita melihat bagaimana tadi ada Antonio Teles dalam situasi yang cukup free. Sektor kiri pertahanan Deltras. Onambele Basile, masih Onambele Basile. Siapa sikap dari kubu kedua tim di pinggir lapangan. Bola ke Ferry Aryawan. Onambele Basile. Dan juga Jayusman Triasdi yang kita juga saksikan ini merupakan
bermain dengan karakternya masing-masing. Jules Wildansyah, masih ada Jules Basilio Nambele, dan kali ini kita lihat Tralia memperkuat PSM Makassar. Papan-papan reklame yang ada di seputar pinggir lapangan memberi Jules Basilio Nambele. Supriyono, Jules Basilio Nambele. Kembali Jules Basilio Nambele. Dan sebuah variasi serangan yang paling baru tentunya dari Persib Bandung. Betul. Di mana mereka mengkombinasikan. Ya, matang sekali kita lihat bagaimana Saril Ishak. Oh, Ya, satu kecerdikan dari seorang Saril Ishak. Kita lihat bagaimana dia juga mempunyai body shoulder yang sangat baik untuk menjaga bola dari rebutan lawan. Dan kita di sini bahkan seorang Basilio Nambele pun bersulap ke-13 yaitu melalui Pablo Frances ketika mereka unggul dengan skor 5-1 menghadapi Persiba Balikpapan. Sisanya selalu mereka cetak di atas menit 40. Saksikan kali ini Pablo Frances yang melanggar Jules Basilio Nambele, breaker yang juga pernah membela PSIS Semarang. Ya, memang karakter dari seorang Pablo Frances bukan pemain salon. Rendra, kita tahu memang dia adalah pekerja keras. Walaupun dia kehilangan bola bagi timnya, dia juga sering sekali turun untuk melakukan pertahanan. Kondisi lapangan yang licin membuat para pemain sulit untuk mengontrol bola. Ya, memang terlihat memang agak sedikit sulit dengan lapangan yang sangat licin dan sangat gembur tentunya. Jules Basilio Nambele. Karena anak Makassar bermain terbuka, mungkin agak sedikit membuka peluang. Kali tekanan melalui Jules Basilio Nambele. Bisa mengantisipasinya. Jules Basilio Nambele. Bola daerah kepada Richard Anore Obi. Tengahan babak kedua ini. Ya. Saling silih berganti melakukan tekanan. Ya, memang sangat menarik. Dan akhirnya ini tidak begitu baik. Novarianto, 10 menit terakhir. 10 menit yang juga tentunya membuat hati dari pelatih Jovo Čukovic cukup berdetak kencang. Jules Basilio Nambele. Jules Basilio Nambele. Jati diri Semarang. Dan ini merupakan untuk pertama kalinya. Gangga Mudana, masih Gangga Mudana, umpan dalam kotak penalti. Langsung saja dibuang oleh Jules Basilio Nambele. Rebut bola dia tadi terjatuh bertabrakan dengan Jules Basilio Nambele. Lebaran ke dalam kali ini. Panjang maksudnya tadi kepada Pablo Lopez. Kali ini Jules Basilio Nambele. Tekanan kembali Ponario Astaman. Jules Basilio Gangga Mudana. Jules Basilio Nambele. Umpan kepada Bahkan kesalahan-kesalahan kecil yang dilakukan oleh pemain Persija mampu mereka buat. Jules Basilio Nambele kali ini sebuah umpan. Namun sayang sekali memang tidak adanya pemain yang berani melakukan atau memotong bola. Berikan bola kepada Jules Basilio. Berta. Ya, kita lihat tadi Berta tampak tidak siap dengan bola yang datang, namun ia terburu-buru untuk melepaskan bola tersebut. Padahal jika ia mau menunggu sepersekian detik lagi, saya yakin hasilnya akan sangat berbeda. Jules Kartiko tadi. Jules Basilio Nambele. Jules Basilio Nambele kali ini melakukan sebuah counter attack. Masih Jules Basilio Nambele. Jules Basilio Nambele. Bilang dia Jules Basilio Nambele sudah melakukan sebuah
Peluang bagi PSIS Semarang. Hampir saja terjadi salah komunikasi 7 pertandingan terakhir. Mereka hanya mampu meraih 3 poin dan hanya menghasilkan 9 gol dan kemasukan antisipasi untuk lebih isi. Robertino Puliara, Jules Basilio Nambele. Duel dia dengan Robertino Puliara, masih Jules Basilio Nambele. Terjatuh kita lihat dan akhirnya dihentikan oleh Leo Tupamahu. Ya, kita lihat bagaimana kuat sekali penguasaan bola dari Basilio Nambele. Kita lihat sangat sulit untuk mengambil bola, bahkan juga Robertino sedikit kesulitan untuk menguasai bola. Aris Indarto. Aliudin. Jules Basilio Nambele. Aziz tentu saja memiliki kemampuan untuk menarik kakinya dengan cepat seperti tadi Bung Veve katakan. Serangan balik kali ini kita lihat bagaimana Ferry Aryawan dan juga Jules Basilio Nambele. Anderson Leke, masih Anderson Leke dan kali ini Jules Basilio Nambele. Ada Herman Abanda yang harus berjibaku dengan dua pemain ini. Ya, kita bagaimana kerja dari Abanda cukup baik. Kembali kali Jules Basilio Nambele, masih Jules Basilio Nambele. Penyelamatan dari Hendro Kartiko. Sebuah penyelamatan yang sangat luar biasa dilakukan oleh Hendro Kartiko. Kita lihat ia dalam posisi yang kurang menguntungkan, bola sulit datang sementara ada 1-2 pemain berada di depannya menutupi gerakannya. Namun dia masih dengan sigap masih mampu membuang bola keluar. Masih Jules Basilio Nambele. Sepak pojok bagi PSIS Semarang. Ya, kita lihat tidak ada bangunan serangan yang dikonsep dengan sangat rapi. Masih latihan yang dilakukan oleh ban PSIS. Serangan Basilio Nambele. Aziz Tini. Jules Basilio Nambele. Ferry Aryawan kembali. Si Ferry Aryawan. Jules Basilio Nambele. Gantikan posisi yang biasa ditekan sebagai gelandang kanan untuk mendapat Penyerangan pada menit-menit awal di babak pertama berusaha dibangun oleh PSMS Medan melalui sayap kanan mereka dan kembali terjatuh. Tampaknya Basilio Nambele, kapten kesebelasan PSIS Semarang. Ya, kalau kita lihat bagaimana para pemain PSMS di awal permainan sudah langsung menggebrak lini pertahanan dari PSIS dan kita lihat bagaimana Onambele pun meski berada di daerah yang tidak berbahaya tapi dengan begitu ketat dipres oleh para pemain PSMS dan juga menang. Lemparan ke dalam bagi PSMS Medan. Ya, kelihatan bagi adanya Firman Basuki, pemain baru yang mungkin bisa saja membuat perubahan bagi PSIS Semarang. Kembali terjatuh Eli Eboy. Tampaknya hari yang berat bagi Onambele Basile. Iya, karena dia harus bekerja. Basilio Nambele, masih Nambele melepaskan umpan ke Aziz. Hendro kembali ke Aziz. Kali ini Basilio Nambele kurang baik. Antara Rahmat Afandi dan juga Octavianus Maniani tadi. Basilio Nambele dibayang-bayangin dengan ketat oleh Octavianus Maniani. Heri Susilo di situ. Basilio Nambele kembali ke Heri Susilo. Maksudnya tadi ke Antonio Teles. Kurang cermat. Zada. Masih Zada. Terlepas kontrol bola Zada. Dengan proses Boy sama dia dengan tim PSIS Semarang dapat memberikan kredit poin yang baik bagi seorang PSIS Semarang. Kita lihat dapat memberikan jaminan bagi